Mati dia. Oke. Ya, oke. Baik, kalau pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai rahasia bagaimana supaya tidak jemu berbuat baik. Karena orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, ya, yang mengalami yang namanya kebenaran oleh Tuhan, pasti akan berbuat baik. Bukan perbuatan baik bukan sebagai satu penyebab, ya, bukan bagaimana kita selamat, tapi orang-orang yang diselamatkan pasti akan suka untuk berbuat baik. Namun kita diarahkan lebih jelas mengenai perbuatan baik, ya. Bagaimana supaya kita tetap konstan berbuat baik, ya? Bagaimana supaya kita tetap konstan berbuat baik dan tidak jemu-jemu berbuat baik? Orang yang konstan berbuat baik itu karena dia selalu terhubung, ya, dia selalu terhubung dengan sumber sumber kuasa atau sumber kekuatan, ya, sehingga dia akan selalu berbuat baik. Tetapi orang yang bergantung kepada diri sendiri atau bergantung kepada orang lain akan mencapai satu titik di mana dia akan merasa jenuh, ya, dia akan menjadi jenuh. Tetapi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan selalu terhubung dengan kuasa yang tidak akan pernah habis, ya, kuasa yang tidak pernah habis, yang selalu menjadi kekuatan, yang selalu menjadi sumber sukacita, sumber semangat, ya. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, itu selalu mendapatkan kekuatan baru. Jadi di dalam berbuat baik, ya, di dalam berbuat baik, kalau kita selalu bergantung sama Tuhan, ya, menjadikan Tuhan sebagai satu pengharapan, satu-satunya penolong, maka kita akan selalu konstan, ya, selalu konstan untuk berbuat baik. Tetapi ketika kita mengalami satu rasa kejenuhan, itu adalah tanda bahwa kita mulai bergantung kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Jadi sangat simpel, ya, rahasianya, sangat simpel untuk memahami bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik atau tidak jemu-jemu berbuat baik, ya. Kemudian kita juga diarahkan, ya, untuk supaya di dalam berbuat baik kita tidak memandang muka, ya, kita tidak pilih-pilih, gitu. Tidak ada orang yang dianggap layak. Oh, ini layak, ini nggak layak, ya. Jadi di dalam berbuat baik tidak ada motif bagi kita untuk ketika kita berbuat tidak digerakkan karena sesuatu maksud. Oh, ini kita berbuat baik karena dia layak, gitu. Ini kita nggak berbuat karena dia tidak layak. Tidak, ya. Kita belajar dari Yesus yang berbuat baik itu tidak memandang apakah orang itu layak atau tidak layak, apakah orang itu mau berterima kasih atau tidak. Yesus melakukannya. Bahkan kita pelajari, ya, dari bagaimana pengalaman Yesus melakukan penyembuhan kepada 10 orang kusta. Yesus tahu persis 9 ini tidak akan berterima kasih, tetapi Yesus tetap melakukan sekalipun tidak berterima kasih. Dan di situ kita belajar bagaimana ketika kita berbuat baik, tujuan kita adalah bukan supaya kita mendapatkan penghargaan balik, ya. Ada sesuatu yang kita dapatkan dari perbuatan baik kita, yaitu supaya kita dihargai atau supaya orang berterima kasih, ya. Bukan. Tujuan Yesus berbuat baik adalah semata-mata untuk kebaikan orang yang apakah dia mau berbuat baik atau tidak. Dan itulah sifat dari Bapa yang memberikan berkat, baik orang jahat ataupun orang baik. Bapa tidak melihat apakah orang ini mau berterima kasih atau tidak peduli, ya. Sifat Bapa adalah bagaimana dia mau memberi yang terbaik untuk semua ciptaannya. Tidak ada dianggap ini layak, ini tidak layak. Tapi kita tahu juga bersama bahwa mereka yang mengenal siapa Bapa, mengenal siapa Yesus, itu akan lebih menikmati berkat-berkat yang diberikan oleh Bapa. Dan kemudian kita juga belajar pada poin yang ketiga, pada minggu kemarin, bahwa ketika kita berbuat baik, ya, itu kita lihat sebagai satu kesempatan, maka yang terjadi adalah kita akan selalu mencari-cari kesempatan, ya, untuk berbuat baik. Jadi orang-orang yang berbuat baik tiba pada satu pemikiran bahwa perbuatan baik itu adalah satu kesempatan, maka itu adalah sesuatu hal yang akan dilakukan terus-menerus, ya.
Satu hal yang akan dia sangat suka untuk lakukan. Beda halnya kalau perbuatan baik itu adalah satu kewajiban, ya, itu adalah satu beban gitu. Maka yang terjadi adalah orang akan sangat tidak mungkin melakukan, tetapi ada satu waktu dia akan jenuh. Ini membebankan, ini merepotkan, ini melelahkan, ya. Dan perbuatan baik demikian, ya orang kafir pun melakukan hal yang demikian, ya. Tapi kita diajar bahwa ketika kita berbuat baik, kita harus melihat itu sebagai satu kesempatan. Dan kalau itu kesempatan, ya kita akan sangat suka, ya, untuk melakukan. Seperti kesempatan mendapatkan uang, seperti kesempatan mendapatkan kesehatan, ya. Kita akan suka untuk mendapatkan hal itu. Demikianlah halnya kalau kita mau berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, kita harus melihat itu sebagai satu kesempatan, ya. Dan kalau kita melihat itu sebagai kesempatan, itu berarti perbuatan baik yang akan kita lakukan, kita akan sangat suka untuk melakukan. Dan bukan cuma itu, kita akan selalu mencari-cari kesempatan, karena itu adalah kesukaan, ya. Itu adalah satu yang menguntungkan kita. Tidak mungkin, ya, kita akan suka melakukan misalnya yang mencelakakan, ya. Itu tidak mungkin, ya. Misalnya tertabrak gitu atau jatuh gitu. Tidak mungkin. Kita nggak mau hal-hal yang mencelakakan. Kita akan suka melakukan satu hal yang memang itu bisa memberikan kita berkat yang baik untuk kita. Dan kita diajar, ya, ketika kita melakukan satu perbuatan baik, kita diarahkan, ya, untuk melihat itu adalah satu kesempatan di mana kita akan mendapatkan begitu banyak berkat dari Tuhan. Dan kalau kita melihat seperti itu, maka kita akan sangat suka untuk memberkati orang. Dan ketika kita melihat perbuatan baik itu sampai di situ, ketika kita selalu terus-menerus mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, dan ketika melakukan tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan penghormatan, dan kemudian senang untuk melakukan perbuatan baik, ya, maka yang terjadi adalah di sini Wagoner katakan, sampai di sini terimalah olehmu Roh Kudus. Nah, teman-teman, mungkin di sini kita agak bingung untuk memahami hal ini. Apa yang dimaksud Wagoner sampai di sini ketika kita melakukan hal yang sama seperti Yesus, terimalah olehmu Roh Kudus. Saya kebetulan baru sementara membaca khotbah A.T. Jones, dan telah selesai membaca khotbah Jones yang ke-13, ya. Khotbah Jones yang ke-13. Di situ dikatakan, orang yang paling percaya adalah orang yang paling giat bekerja. Orang yang hatinya sepenuhnya terpaut kepada Tuhan adalah orang yang bersungguh-sungguh dan paling aktif untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jones mengatakan, inilah iman. Inilah iman yang akan membawa hujan akhir kepadamu. Jadi, dengan membandingkan apa yang Jones katakan, ya, pada khotbahnya yang ke-13 dengan apa yang Wagoner katakan di sini, itu artinya ketika kita telah sepenuhnya, ya, bersesuaian dengan Tuhan di dalam iman, maka kita adalah orang yang paling aktif bekerja. Dan inilah iman, ya. Inilah iman, dan inilah iman yang membawa hujan akhir gitu. Sampai di sini, terimalah olehmu Roh Kudus. Jadi Wagoner di sini bukan berbicara mengenai eksistensi Roh Kudus, ya, tetapi kapasitas Roh Kudus yang dinyatakan sepenuhnya. Ketika kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah sebagai satu kesempatan yang sangat besar. Ketika kita memberkati, kita menolong orang, kita tidak mengharapkan imbalan, tidak melihat muka, dan kita selalu senang. Kita selalu ada kekuatan untuk melakukan hal yang baik. Maka kita telah bersesuaian penuh dengan Roh Tuhan. Maka iman seperti ini itu adalah bentuk bentuk iman, dan iman seperti ini, kata Jones, akan membawa hujan akhir kepada kita. Wah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Apa yang kalau kita membandingkan apa yang kita pelajari saat ini dengan apa yang dikhotbahkan Jones pada khotbahnya yang ke-13. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu, ya, yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Kita akan melanjutkan, ya.
Kini kita tiba pada akhir surat yang indah ini. Sebagaimana segenap Injil dapat ditemukan di dalam ucapan salamnya, begitu juga kita menemukan di akhir surat ini. Rasul itu benar-benar tidak tahu apa-apa kecuali tentang Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Ia tidak dapat memberikan salam kepada sahabat-sahabatnya tanpa menyebutnya. Dalam setiap surat, dalam setiap pasal surat ini, terutama dalam 2 pasal yang terakhir, kita melihat betapa langsungnya hal itu ditujukan kepada kita. Setiap orang memakai ayat 1 dan 7-10 untuk waktu sekarang. Untuk waktu sekarang ini tanpa memikirkan tentang orang-orang Galatia, tetapi sebagaimana pastinya ayat ini membicarakan kita seakan-akan orang Galatia tidak pernah hidup. Demikian juga seluruh surat itu. Jadi saudara-saudara, surat ini, ya, surat Galatia ini, ketika kita membacakan, kita harus melihat seolah-olah orang Galatia itu tidak pernah ada, ya. Dan itu ditujukan secara khusus kepada kita. Dan poin yang mau ditekankan, ya, poin yang mau ditekankan dan sangat ditekankan di dalam kitab Galatia adalah sebagaimana setiap segenap Injil terdapat ditemukan dalam ucapan salamnya, begitu juga kita menemukan di akhir surat ini. Rasul itu benar-benar tidak tahu apa-apa kecuali tentang Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Teman-teman, ketika kita mempelajari kabar kesukaan, ya, atau eksposisi Wagoner mengenai kitab Galatia, kita akan melihat bahwa poin yang menjadi menjadi fokus utama dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu adalah Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Itulah yang berkali-kali Wagoner di dalam tulisan-tulisannya itu mengarahkan kita untuk bisa melihat Injil fokus, ya, Injil yang menjadi fokus dari Rasul Paulus, dari Wagoner sendiri. Karena apa? Karena ini betul-betul adalah satu hal yang sangat penting supaya kita bisa melihat hal itu. Dan ketika surat ini dituliskan, ya, itu harus dilihat sebagai sesuatu yang betul-betul diberikan kepada kita, ya, betul-betul diberikan kepada kita. Semangat Rasul Paulus yang menyala-nyala ketika menulisnya kelihatan dari kenyataan bahwa berbeda dengan kebiasaannya. Ia mengambil pena dan menulis surat itu dengan tangannya sendiri. Ayat 11. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 4, Rasul itu menderita karena matanya yang lemah, yang banyak mengganggu dalam pekerjaannya atau akan menghalanginya kecuali karena kuasa Allah yang ada padanya. Itulah sebabnya perlu ada orang yang selalu menyertainya untuk melayaninya dan bekerja sebagai juru tulis. Dan surat kedua kepada orang-orang Tesalonika, kita mengetahui bahwa ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dari kenyataan ini dengan menulis surat kepada gereja-gereja atas nama Paulus, sehingga menyusahkan saudara-saudara di gereja-gereja itu. Tetapi pada akhir surat tersebut, ya, pasal 3, 16-18, Paulus memberi petunjuk kepada mereka bagaimana dapat mengenal suatu surat yang berasal daripadanya. Tidak peduli siapa yang menulis surat, tidak peduli siapa yang menulis isi suratnya. Ucapan salam pada permulaan dan tanda-tanda pada penutupnya selalu ditulisnya sendiri. Namun, begitu besar masalahnya dengan orang-orang di Galatia sehingga ia menulis sendiri seluruh suratnya. Jadi teman-teman, selain mengarahkan jemaat Galatia dan mengarahkan, Wagoner mengarahkan kita untuk melihat betapa apa yang menjadi fokus, penulisan dari Paulus ketika menuliskan surat Galatia. Kita juga diarahkan kepada masalah yang begitu besar, ya, yang dihadapi. Karena Paulus biasanya menulis surat itu diwakilkan, ya. Ada juru tulis yang menulis surat-suratnya. Dan di bagian awal dan bagian akhir baru Paulus menuliskan yang merupakan ciri khasnya. Tetapi masalah yang begitu gawat yang dihadapi oleh jemaat Galatia itu membuat Paulus menulis dari awal sampai akhir itu Paulus sendiri. Paulus sendiri yang menulis seluruh isi surat tersebut. Dan ini mau menunjukkan betapa
gawatnya ya, betapa gawatnya masalah yang dihadapi jemaat Galatia. Teman-teman, ini bukan hal biasa ya. Ini bukan hal biasa yang sedang dieksposisi eh, oleh Wagoner ya dalam mengeksposisi surat-surat Paulus di jemaat Galatia. Ini betul-betul sesuatu yang sangat serius karena kita tahu bersama jemaat Galatia itu bertobat dari kekafiran ya menjadi Kristen. Dan apa yang Paulus berikan saat ini adalah mencoba membalikan mereka yang udah bertobat kemudian dimurtadkan, dan bagaimana dia itu membawa kembali mereka kepada keadaan mereka yang apa ya, yang rohani ya, yang baik yang terjadi sebelumnya. Jadi Paulus sedang berhadapan dengan satu masalah yang begitu serius dan begitu gawat. Kenapa? Karena orang-orang yang dia mau injili ini saat ini adalah bukan orang-orang yang tidak memahami Injil, ya, tapi orang-orang yang telah memahami Injil, telah bertobat dari kekafiran, kemudian dibawa kepada kemurtadan. Jadi sepertinya Injil yang pertama yang dia berikan kepada mereka itu udah nggak mempan lagi gitu. Jadi kalau antibiotik ini udah resisten gitu. Nah, Paulus membutuhkan satu dosis atau kadar yang lebih kuat lagi. Jadi saudara-saudara, masalah yang dihadapi di jemaat Galatia itu masalah yang begitu besar, dan Injil yang dinyatakan juga ya, yang mau dinyatakan juga itu adalah Injil yang lebih kuat ya, lebih kuat dari penipuan yang dilakukan. Makanya di bagian-bagian awal buku Galatia ini kita akan menemukan bahwa apa yang Paulus coba nyatakan di sini adalah, atau eksposisi Wagoner mengenai surat Paulus di sini mau dinyatakan bahwa surat ini berisikan Injil yang paling tegas, ya, Injil yang paling kuat. Dan kalau kita memahami hal ini, ada berkat yang sangat besar ya, ada berkat yang sangat besar. Karena pertentangan di sini bukan lagi antara rohani dan duniawi, bukan ya. Pertentangan di dalam kitab Galatia bukan lagi persoalan antara rohani dan duniawi, tetapi pertentangannya adalah antara Injil yang benar dan Injil yang palsu, ya. Ini yang sedang dipertentangkan. Makanya perlu penyataan Injil yang sangat kuat ya, sangat besar sehingga untuk membedakan mana Injil yang palsu, ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau kasih tambahan? Dipersilakan. Iya, Bing. Bisa dengar ya? Ya, silakan. Jadi kita juga baru tahu dengan bacaan ini bahwa di waktu Rasul Paulus tulis surat ke jemaat Galati, ternyata dia yang tulis sendiri ya. Biasanya kan ada orang yang membantu tulis karena Rasul Paulus punya penglihatan agak bermasalah. Jadi kalau teman-teman bisa lihat betapa yang tadi Edwin bilang, betapa seriusnya dan gawatnya masalah yang dihadapi di gereja Galatia, sampai dia tidak mempercayakan orang lain yang tulis, dia yang harus tulis sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat dalam segi itu saja, berarti kita harus aware istilahnya, apa sih kira-kira masalahnya sampai Rasul Paulus mau tulis sendiri gitu. Nah, ternyata masalahnya sangat gawat, sampai di permulaan di Galati 1, ayat 6 dan 7, kalau kita nggak salah, di situ Rasul Paulus bilang, kalau ada orang yang mau kasih gospel yang lain, walaupun malaikat, dia itu terkutuk gitu. Teman-teman bisa baca ya di Galati 1. Jadi untuk mau kasih Injil yang lain itu akan ujungnya itu akan membuat orang murtad seperti di jemaat Galati. Jadi ini sangat berbahaya untuk orang yang mana mengaku ya, atau bilang orang itu mempunyai Injil yang kekal di Wahyu 14 ayat 6, 7 dan seterusnya, Pekabaran mereka 1, 2, 3 itu kan dibilang di situ everlasting gospel. Nah, kalau kita nggak benar-benar mengerti apa yang terjadi di Galati dan apa dia punya masalah yang Injil yang palsu itu masuk, mungkin dalam orang punya hidup sehari-hari, bisa saja orang terima Injil palsu, bisa saja kita kasih pekabaran Injil palsu dan nggak ngerti kalau memang itu Injil palsu gitu.
Makanya dengan mempelajari buku Galati itu, saya sendiri ya bisa melihat, oh, dengan kacamata di pekabaran malaikat ketiga yang ditulis Wagener, kita bisa melihat dan merasakan Injil palsu itu yang mana gitu. Kalau kita nggak mengerti Injil yang benar itu mana, teman-teman mau kemana saja akan gampang tertiup oleh doktrin, angin-angin doktrin ya, yang mengatakan ini Injil yang benar, oh ini pekabaran malaikat ketiga, oh ini pekabaran yang akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus, oh ini hujan akhir, seperti gitu. Akan banyak orang yang akan mengatakan itu, tetapi waktu belajar pekabaran di Wagener di Galati 1, kita bisa melihat gitu apa itu Injil yang benar dengan Injil yang asli gitu. Jadi buat saya pribadi itu satu berkat yang sangat luar biasa, dan bukan hanya Injil yang diberikan, juga dia punya praktek dalam kehidupan sehari-hari itu apa, mau dalam keluarga kah, suami istri, dengan orang lain, semua itu ada di situ gitu, yang mana karakter Tuhan ditulis di situ. Dan di Galati 5 di situ ada buah roh yang dikasih ya, yang kita sedang belajar itu, yang mana waktu hujan turun itu akan ada buah, dan itu terdapat di Galati 5, dan itu bagian dari pekabaran yang kita lagi bahas sekarang ini. Jadi memang sangat untuk saya pribadi, kalau teman-teman belum ikuti dari pertama, mungkin kalau ada buku di sana atau nanti bukunya akan ada lagi yang orang yang akan dicetak, dipelajari lagi ini buku Galati, karena ini sangat, kalau teman-teman lihat bacaan ini, Rasul Paulus tulis sendiri ini buku Galati karena dia nggak mau akan salah gunakan, karena banyak tulisannya orang salah gunakan gitu dan bilang, oh ini dari Rasul Paulus, padahal enggak. Makanya Rasul Paulus permulaan dia yang tulis, dan akhirnya yang paling akhir juga dia tulis atau dikasih tanda tangan atau taruh namanya. Jadi gereja-gereja tahu, oh ini dari Rasul Paulus, bukan dari orang lain yang tulis terus mengatasnamakan dia. Tapi buku Galati ini sendiri, teman-teman bayangkan, dia nggak mau orang lain yang tulis. Dia mau tulis sendiri, itu berarti kita harus memang betul-betul tahu ya, apa sebenarnya isi buku Galati, permasalahan apa di situ, dan apa aplikasinya untuk kita. Karena tadi Ebing baca di situ dibilang, ini buku ditulis seakan-akan buku Galati, orang-orang di jemaat Galati itu nggak ada. Jadi istilahnya, memang di zaman Galati itu ada masalah, dan Rasul Paulus kasih tahu apa masalahnya dan bagaimana Injil yang benar, tapi itu sangat applicable di orang di zaman ini gitu. Karena yang terjadi di zaman ini, dan kita akan bisa lihat, oh ini Injil yang palsu, ini Injil yang benar, dengan kacamata yang Rasul Paulus kasih. Dan waktu membaca bacaan ini, teman-teman, terus terang saya pribadi, saya juga bisa lihat ya, oh ini ternyata Injil yang benar, ini Injil yang palsu. Dan kalau kalian pelajari baik-baik atau yang kita sudah pelajari, itu sangat tipis sampai kita nggak bisa bedakan mana ini yang doktrin Advent, mana ini yang doktrin Katolik. Sangat tipis sampai kalau kita nggak tahu benar-benar ini Injil ini, kita pikir kita lagi memegang Injil yang benar. Ternyata selama ini kita lagi pegang doktrin Katolik. Di buku ini yang akan kasih tahu gitu, dia punya, at least dia punya prinsip, dia punya fondasi, jadi bisa mengerti ya. Jadi mudah-mudahan ini buku ini kan sudah mau selesai, ini sudah chapter 6 dan sudah mau akhir-akhir. Kalau teman-teman bisa ada available di sana buku Kabar Kesukaan, bisa kita strongly recommend untuk betul-betul baca dan pelajari lagi buku itu. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, apa yang dihadapi oleh jemaat Galatia, ya, kenapa itu diangkat? Karena itu adalah masalah yang sangat besar. Itu adalah masalah yang amat besar. Dan bagi kita gereja Advent, saya teringat kutipan Ellen White mengenai munculnya the remnant,
ya, munculnya the remnant. Itu Ellen White mengatakan di akhir zaman itu akan muncul yang namanya the remnant, ya, atau umat yang terakhir. Dan setan tahu kemunculan itu. Setan tahu itu. Dan untuk menghalangi kemunculan itu, apa yang akan setan buat? Ya, apa yang akan setan buat? Ternyata yang setan buat adalah ia akan memunculkan kebangkitan, kebangunan rohani yang palsu. Jadi teman-teman, kalau dulu setan bekerja lewat keduniawian, lewat penganiayaan dan penindasan, ya, untuk menghalangi pergerakan dari umat-umat Tuhan, tetapi di akhir setan melihat itu tidak efektif lagi. Itu tidak efektif lagi. Cara bagaimana untuk menghalangi pekerjaan Tuhan yang terakhir atau munculnya the remnant, dia bukan memunculkan penganiayaan, dia bukan munculkan keduniawian, tetapi yang dia munculkan adalah dia munculkan yang namanya kepalsuan. Jadi teman-teman, betapa pentingnya bagi kita untuk memahami yang benar supaya kita bisa mengidentifikasi mana yang palsu. Kita tidak mungkin mengatakan ini palsu sedangkan kita nggak pernah tahu yang namanya benar. Jadi teman-teman, kita harus tahu persis apa itu kebenaran, apa itu Injil yang benar, maka kita akan melihat yang palsu itu seperti apa. Kita akan mampu mengidentifikasi inilah yang palsu, ini yang benar. Dan seperti yang Joy bilang tadi, ya, yang asli dan yang palsu itu teman-teman tipis sekali. Salah satu yang kita mau tekankan adalah kenapa Pekabaran 1888 ditolak oleh mayoritas pimpinan, ya, tidak semua pimpinan, ya, tetapi mayoritas pimpinan ditolak, ya. Mayoritas pimpinan menolak Pekabaran 1888 karena pertentangannya bukan antara pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan, bukan. Teman-teman salah belajar kalau pertentangan di 1888 adalah antara pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan. Itu salah sekali. Pertentangan di 1888 adalah antara pembenaran oleh iman Protestan dan pembenaran oleh iman Katolik, ya. Itu pertentangannya. Jadi dua-dua ini pembenaran oleh iman. Para pimpinan yang menolak tidak pernah mengakui, oh, kita selamat oleh pembenaran oleh perbuatan. Tidak pernah, teman-teman. Mereka juga yang menolak Pekabaran 1888 yang dibawakan oleh Jones itu menyatakan, oh, kami percaya dengan pembenaran oleh iman. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih pembenaran oleh iman itu, gitu. Yang asli itu seperti apa, ya? Teman-teman, kalau kita tidak tahu yang asli, ya. Kalau kita tidak tahu yang asli, maka kita sama sekali tidak punya daya untuk melawan ketika yang palsu datang atau yang datang dalam atas nama yang asli, ya. Kita tidak akan punya kemampuan apa-apa untuk menghindar daripadanya. Dan itu yang menurut saya satu hal yang sangat menyedihkan, yang kita bisa lihat, ya, terjadi ketika gelombang demi gelombang ajaran kepalsuan muncul. Kita sama sekali tidak berdaya untuk bisa mendeteksi apakah ini betul-betul datang dari Tuhan atau tidak. Kenapa? Kita nggak punya yang asli, gitu. Sedangkan di mana kita bisa mengetahui yang asli? Yang asli Tuhan telah berikan, ya. Yang asli Tuhan telah berikan, dan Tuhan telah berikan melalui dua orang pendeta, yaitu Jones dan Waggoner. Dan saat ini, teman-teman, kita sedang mempelajari bagaimana sih karakteristik, ya, Injil yang benar dan Injil yang palsu itu, ya. Oke, kalau masih ada lagi, dipersilakan. Kalau ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Mungkin kita kasih contoh, Bing. Oh iya, silakan. Kan biasa kalau ada tas-tas yang mahal, ya, yang bermerek-merek, itu kan biasa ada apa namanya? Itu kan biasanya kalau tas bermerek itu biasanya ada yang dia punya palsu, gitu. Misalnya tas bermerek harga asli itu $1.000 gitu. Tapi banyak di pasaran itu harganya $100 misalnya, $50. Tapi itu palsu, gitu. Nah, sekarang untuk saya mau tahu ini tas asli atau enggak, saya harus lihat tas yang aslinya itu gimana, baru saya bisa lihat yang palsu. Karena untuk orang mau jual tas yang asli, yang palsu itu orang akan bikin semirip mungkin dengan tas yang asli, ya. Sampai kalau kita nggak tahu membedakan mana yang
Kalau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu yang asli itu, kita nggak bisa bilang, oh ini palsu gitu. Begitulah dengan yang tadi Ebing sudah bilang, pembenaran oleh iman. Betul, banyak sekali versi, banyak sekali di luar. Tapi saya mau garansi bagaimana ini benar atau enggak. Sedangkan Ellen White sudah dengan jelas dibilang pekabaran pembenaran oleh iman, justification by faith, righteousness by faith, itu sudah dikasih pekabarannya melalui Wagner dengan John gitu. Dan di banyak kutipan yang lain juga dibilang pekabaran mereka mempersiapkan umat-umat Tuhan untuk berdiri pada hari kedatangan Tuhan gitu. Dan ini pekabaran sangat penting, Ellen White bilang, karena setan tahu kalau kita belajar, setan punya kuasa itu akan hilang, karena dengan pekabaran ini akan menunjukkan bagaimana besarnya kuasa Tuhan, dan kalau kita tahu itu kuasa setan akan hilang di kita. Jadi karena saking pentingnya, seperti yang saya bilang, ada tas asli, banyak sekali orang bikin tas-tas yang palsu yang bilang, oh ini loh tas yang ini gitu. Misalnya dia punya tas itu, misalnya Michael Kors, misalnya kita kasih contoh. Oh ini loh Michael Kors, tapi saya nggak tahu ini Michael Kors yang asli atau enggak, karena saya nggak pernah belajar asli. Waktu kita belajar asli, yang teman-teman semua belajar asli, baru bisa lihat datang yang palsu-palsu, bisa teman-teman dapat deteksi gitu, detail-detail, ini palsu, karena sudah dengan jelas dikasih tahu yang asli itu mana di buku Galati. Dan yang tadi saya sebutkan, saya nggak tahu itu asli yang mana sebelum kita belajar buku Galati. Pas mulai belajar buku Galati, ampun, bisa kelihatan yang mana yang palsu yang kita terima di masa lampau. Ternyata banyak yang palsu-palsu yang bilang, oh ini keselamatan, ini keselamatan, ini keselamatan. Tapi ternyata semua keselamatan di dalam Kristus, tidak ada yang lain gitu. Dan hanya bisa diterima oleh iman. Dan banyak orang yang pikir, oh hanya iman, memangnya hanya iman duduk-duduk. Sekarang kita belajar chapter 6, di saat ada iman itu kita terima, justru perbuatan baiknya itu ditekankan terus. Tetapi di pertama dikasih tahu bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi dengan menerima kehidupan Kristus dalam kita dan membiarkan Dia bekerja, akan kelihatan perbuatan baik yang akan terus mengalir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itu yang saya mau bilang, saya mau tekankan lagi yang tadi Ebing bilang, kita nggak akan bisa tahu pembenaran Injil yang benar, yang mana, yang betul atau enggak, kecuali teman-teman belajar yang asli. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih, Joy, untuk penekanannya. Ya, masih ada lagi yang lain, teman-teman, yang mau kasih tambahan sampai di sini? Atau pertanyaan, bisa juga. Ya, jadi teman-teman, selain yang tadi ya, kita juga mau tekankan bahwa di gereja kita untuk pembenaran oleh iman paling tidak ada dua kutub ya, yang satu Calvin, yang satu Armenian ya. Itu di gereja kita. Yang satu Calvin, yang satu Armenian untuk topik pembenaran oleh iman. Dan yang di tengah itu adalah Pekabaran 1888 ya. Namun untuk Pekabaran 1888 sendiri, teman-teman, seperti yang Joy juga kasih contoh tadi, ada banyak yang memalsukan. Di Indonesia sendiri, saya berjumpa dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Pekabaran 1888 ya. Dan ada banyak. Ini menarik ya, teman-teman. Pernah satu kali saya ketemu dengan yang membawakan Pekabaran 18, yang bilang ini Pekabaran 1888. Kemudian di satu waktu ketika ini kebetulan di alam, kita pergi di alam dan saya sharing secara pribadi kepada dia. Saya mau bertanya secara pribadi dengan dia, apa sih Pekabaran 1888 yang dia pahami. Jadi waktu saya bertanya, dia kasih jawaban, dia kasih penjelasan. Oh ini Pekabaran 1888 itu ini. Kemudian dia bertanya sama saya, apa sih Bing menurut kamu Pekabaran 1888?
saya menjelaskan dua versi, yang satu Katolik, yang satu Advent punya, yang Advent. Kemudian poin-poinnya saya jelaskan beda. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi ketika saya melihat reaksinya. Dia itu sepertinya pucat pasi ya. Dia tersentak. Ternyata yang dia bawa selama ini adalah versi Katolik ya. Yang luar biasa adalah dia dengan begitu yakin apa yang dia ajarkan, apa yang dia sebarkan adalah Pekabaran 1888. Jadi teman-teman, ini hanya satu contoh pengalaman yang saya dapatkan, dan ini terjadi begitu banyak ya, terjadi begitu banyak. Nah, kalau kita tidak betul-betul memahami yang asli itu seperti apa, teman-teman bukalah sendiri buku Kabar Kesukaan ya, atau buku-buku yang ditulis oleh Jones dan Waggoner, bacalah sendiri dan mintalah hikmatnya supaya kita bisa memahami hal itu. Dan teman-teman lihat sendiri ya, karena disitulah Tuhan telah menaruh pekabaran yang asli itu bagaimana ya. Oke, sampai di sini. Apa masih ada lagi sebelum kita lanjut ya? Satu lagi, Bing. Terakhir. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya ya belajar, ini katanya pelajaran pembenaran oleh iman dari Waggoner dengan John. Kita cuma mau bilang, jangan percaya sampai kalian baca sendiri. Karena bisa saja orang salah misinterpretasi yang mereka tulis gitu. Misalnya Waggoner misalnya kasih pekabaran ini, apa yang kalian dapat? Oh kita udah belajar misalnya ya, Waggoner dengan Jones. Oh ya, udah belajar dari mana? Misalnya dari A atau B. Apa yang diajarkan? Oh ini. Tapi apa teman-teman mau percaya yang seperti itu? Jadi yang kita, ini pengalaman kita sendiri ya. Kalau kita nggak belajar sendiri bukunya, nggak lihat sendiri, dan hanya berdasarkan apa yang orang bilang, kita itu akan miss out a lot. Istilahnya kita nggak akan, oh ini pembenaran oleh iman, jadi tahu dari mana seperti itu gitu, kalau kita nggak belajar sendiri. Dan bisa saja Ebing bilang ini, kita bilang ini, tapi itu nggak akan cukup kecuali kita lihat sendiri dan mengalami sendiri gitu. Karena ini sangat penting, jangan percaya, oh ini pekabaran oleh iman, oh ini Waggoner dengan John, sebelum teman-teman lihat. Karena banyak orang yang mengatasnamakan mereka dan juga mengaku sudah belajar, tapi kenyataannya pekabarannya nggak seperti itu gitu. Jadi sekali lagi dianjurkan untuk bisa kita baca sendiri, dan pasti kalau kita memang rindu untuk mendapatkan kebenaran yang seutuhnya, rindu untuk mengetahui pekabaran yang benar, Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kita pengertian. Oke, Bing, thank you, itu aja. Ya, terima kasih Joy. Audi. Ya, silakan. Li. Ya, jadi memang kenapa ini pembenaran oleh iman Katolik dan Protestan ini susah atau susah dibedakan ya. Karena tadi dibilang ya perbedaannya tipis ya. Istilahnya kalau asli dengan yang palsu itu kalau KW super ya, ini KW super mirip sekali dengan asli. Dan kalau mau lihat sekejap mata nggak bisa dibedakan ya. Harus tahu memang betul aslinya baru bisa tahu itu KW ya. Hanya kalau kita raba, aduh ini memang beda ya, kalau mau lihat mata sama sebenarnya. Nah, salah satu juga kenapa itu kelihatan benar, karena memang semua dari Alkitab dan Roh Nubuat ya. Memang kalau mau dibuktikan dengan Alkitab dan Roh Nubuat, betul ditulis seperti itu, ada kutipannya. Dan memang, aduh kalau kita nggak lihat aslinya akan memang benar-benar tertipu ya. Karena sama dengan yang sunat itu ya, yang kita sudah belajar di chapter 1, kan sunat itu ditulis kembali, ini diingatkan lagi ya, ditulis dalam Alkitab. Musa yang anaknya tidak disunat hampir dibunuh. Berarti sunat itu suatu hal yang penting, dan itu memang firman Tuhan bahwa diharuskan untuk sunat. Kan orang-orang di perjanjian baru itu kan mereka cuma gunakan perjanjian lama kan, dan itu Alkitab tulis. Ini masa mau salah Alkitab yang tulis seperti itu, sedangkan orang-orang di perjanjian baru belum ada kitab yang bilang bahwa nggak perlu disunat ya. Kalau kita kan sekarang bisa lihat yang tulisan Paulus bahwa itu tidak perlu. Tetapi di zaman mereka itu memang ditulis bahwa harus disunat.
sekarang nanti kita juga akan hadapi bahwa nanti kita harus begini, harus begitu untuk diselamatkan. Bukan hanya oleh iman dan ditambahkan dengan sesuatu ya, supaya kita bisa selamatkan. Ini dan itu akan didukung oleh banyak kutipan dan ayat kitab. Aduh, makanya memang memang kalaupun tertipu, kalau menurut saya ya, ini kalau tertipu wajar mereka tertipu karena sudah sangat mirip ya kita bilang. Makanya ini kenapa sangat penting supaya kita bisa melihat asli ketika walaupun datang palsu, walaupun mereka menggunakan Alkitab dan nubuat, kita tidak bisa tertipu. Ya, mungkin itu aja, Bing. Thank you. Ya, terima kasih, Brother Lauri. Itu betul. Ya, silakan. Kita suara kok hilang-hilang, Kang. Nah, ini jelas, Kak Den. Iya. Benar, kalau kita sekarang mau lebih teliti lagi, karena yang palsu dengan yang asli itu tidak ada lagi perbedaan ya. Sulit untuk orang yang belajar saja masih bisa terkecoh, apalagi yang tidak belajar ya. Karena pernah, halo? Ya, terus. Masih bagus, masih bagus. Ini, oke. Ada pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus kan, waktu itu. Kira apa tandanya kan kalau engkau datang kan? Walaupun jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan, tapi ya ajaran kita dari hari ke hari ini tentang penyamaran kepada yang asli itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang jangan tertipu, ya inilah pelajaran yang orang mesti pelajari karena sudah. Oh, hilang. Halo, Kak Sten, hilang. Hilang kan? Ya, jawaban Tuhan Yesus masih ini ya? bagus. Ini bagus. Ya, jawaban Yesus kepada penambela ya jangan tertipu, ya kan? Jadi kalau Lali bilang tadi kalau masih tertipu orang yang belajar, ya itu dia bagaimana yang tidak belajar. Karena untuk membedakan yang asli dengan yang tidak asli itu dia tidak ada patokan buat orang yang tidak belajar. Itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sten. Ya, silakan. Ya. Jadi memang perkabaran malaikat ketiga kan akan memang menyatakan mana yang benar kan, kesetujung itu asli supaya orang tahu nanti palsunya apa. Terus ini tujuan kepalsuan itu kan bukan untuk orang-orang yang nggak suka belajar. Ini menyerang orang-orang yang setia, orang-orang yang mau cari kebenaran. Justru itu yang sasaran penipuan empuk. Betul sekali. Bukan orang yang peduli mau belajar atau apa yang bukan mereka yang sungguh-sungguh yang akan tertipu sebenarnya. Pelajarnya ya. Iya. Betul sekali. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, saya ingat ya, kutipan dari Ellen White di Kemenangan Akhir itu dikatakan begini, hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan teliti, ya, yang mendapatkan kesukaan dari kebenaran, yang akan luput dari penipuan, yang akan menawan dunia ini. Jadi sudah tekun, teliti lagi. Dan bukan cuma itu. Ketika kita benar di dalam pembelajaran kita, maka akan ada kesukaan terhadap kebenaran. Saudara-saudara, kesukaan terhadap kebenaran ini bukan satu hal yang alami ya, yang bisa terjadi. Ini betul-betul ketika kita betul-betul tiba pada kebenaran, baru kita akan alami ya, yang namanya kesukaan terhadap kebenaran. Dan saya juga ingat dulu kita pernah beli beberapa tahun yang lalu ya super antioksidan dari luar negeri ya, dalam bentuk injeksi. Kemudian barangnya lewat bea cukai. Teman-teman,
waktu di bea cukai panggil ya, bea cukai panggil, sini kamu bawa barang dari luar negeri ini untuk apa? Gitu. Apa ini? Ini injeksi, ini mau disita gitu. Dan mereka juga melihat ya bahwa barang ini banyak sekali variannya. Namun teman-teman, akhirnya singkat cerita barang itu bisa saya dapatkan dengan apa ya? Dengan benar gitu. Akhirnya saya dapatkan. Mereka kasih sama saya dan saya dapatkan. Kenapa demikian? Karena saya bisa menunjukkan kepada mereka mana yang asli, mana yang palsu. Dan kode yang aslinya bagaimana. Ya. Jadi yang asli itu akan punya nomor seri yang bisa dikonfirmasi di kantor pusatnya. Dan kemudian benar ya, mereka konfirmasi nomor serinya untuk antioksidan yang saya beli, dan itu perusahaannya itu mengkonfirmasi benar. Kalau yang lain nggak bisa, saudara-saudara. Makanya petugas bea cukai bilang, ini barangmu asli. Karena ada kodenya di situ. Silakan bayar bea cukainya saja gitu. Jadi teman-teman, di dalam pekabaran ini pun sama. Pekabaran ini pun sama. Ada yang asli, ada yang palsu, ya. Dan Wagoner di dalam buku ini ya, dalam buku Galatia, itu memberi tanda kepada kita ketika kita telah melihat yang asli itu seperti apa. Jadi ada tandanya ya, ada tandanya, dan ini nggak bisa dipalsukan, teman-teman. Ketika kita melihat tanda itu, kita akan melihat ini sebenarnya pekabaran Injil itu. Jadi teman-teman, seperti yang tadi ya, kita sudah sarankan atau himbau ya, bacalah sendiri, lihatlah sendiri. Tapi untuk melihat pekabaran ini harus memiliki satu sikap ya. Kalau Jones mengatakan ya dalam khotbahnya, kita harus memiliki sikap seorang anak, dan yang kedua adalah kita harus memiliki pikiran Kristus. Ketika kita memiliki dua hal ini, ketika mempelajari firman Tuhan, maka yang terjadi kita bisa melihat kebenaran itu. Dengan sikap seorang anak ya, seperti anak kecil ya yang begitu percaya kepada bapaknya, maka kita mampu melihat kebenaran sebagaimana kebenaran itu. Kemudian sikap seorang anak ini seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang mengosongkan diri namun yang membiarkan bapaknya mengerjakan segala sesuatu. Dia tidak punya apa-apa dari dirinya untuk membantah bapaknya. Apapun yang Bapak firmankan, itu yang dikatakan ya oleh Kristus. Teman-teman, dengan pemikiran, dengan sikap seperti ini, ketika mendekati firman Tuhan, maka kita mampu melihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu. Oke, sampai di sini kita akan lanjut ya, kita akan lanjut. Kita tidak dapat menipu Allah dan tidak ada faedahnya menipu diri sendiri atau orang lain. Ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi teman-teman, di sini Wagoner katakan kita tidak dapat menipu Allah ya, betul sekali. Tidak ada faedahnya menipu diri sendiri atau menipu orang lain. Jadi Tuhan tahu persis ya, Tuhan tahu persis keadaan kita. Jadi tidak usah tipu-tipu ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Sunat yang olehnya saudara-saudara palsu itu sedang membujuk orang-orang Galatia agar percaya berarti kebenaran oleh usaha sendiri. Jadi teman-teman, tadi saudara Lauri sempat menyinggung tentang sunat. Sunat itu apa? Ya, sunat itu hanyalah satu simbol atau perwakilan ya dari kebenaran oleh usaha diri sendiri. Jadi apa itu sunat? Yang menjadi pertentangan di zaman Paulus, yang menjadi isu yang sangat besar di jemaat Galatia. Itu adalah bagaimana upaya manusia untuk mencapai keselamatan dengan kebenaran oleh usahanya sendiri. Jadi sunat yang olehnya saudara-saudara palsu itu sedang membujuk orang Galatia agar percaya berarti kebenaran oleh usaha sendiri. Gantinya kebenaran oleh iman. Mereka yang memegang hukum Taurat hanya sebagai bentuk kebenaran dan pengajaran. Mereka memegang hukum Taurat hanya sebagai bentuk kebenaran dan pengajaran.
mereka dapat memamerkan kebenaran mereka oleh perbuatan-perbuatan. Tetapi itu hanyalah satu petunjuk yang kosong. Tidak ada kebenaran yang sejati di dalamnya. Tidak ada kebenaran sejati di dalamnya. Mereka dapat kelihatan benar tanpa menderita penganiayaan karena salib Kristus. Jadi teman-teman, orang-orang yang mencapai kebenaran oleh usaha, ini adalah bentuk dari sunat di zaman dulu, ya. Itu adalah bentuk sunat di zaman dulu, dan ini adalah orang-orang yang hanya memamerkan kebenaran oleh perbuatan-perbuatan, ya. Tetapi itu hanyalah pertunjukan yang kosong, ya, seperti ahli Taurat. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita bukan ahli Taurat, ya? Di sini dikatakan tidak ada kebenaran yang sejati di dalamnya. Mereka dapat kelihatan benar tanpa menderita penganiayaan karena salib Kristus. Teman-teman, apa yang bisa membuktikan bahwa kita memiliki kebenaran Kristus? Kebenaran Kristus itu akan tahan dengan penderitaan dan penganiayaan. Jadi, ketika kita masuk di dalam pencobaan, itulah yang akan membuktikan bahwa kita ini memiliki kebenaran jenis apa. Apakah kebenaran yang kita usahakan atau kebenaran oleh iman yang dari Kristus, gitu. Kalau kebenaran oleh iman yang sejati, itu kita akan lihat seperti para syuhada, ya, para martir, yang ketika menghadapi ujian, pembantaiankah, pembakaran, mereka mampu bersukacita menghadapi setiap penderitaan yang mereka alami itu dengan sukacita, ya. Bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Baru pencobaan kecil udah bersungut, baru penderitaan kecil sudah menyangkal Tuhan, gitu. Jadi penderitaan atau penganiayaan itu yang akan menguji apakah kita memiliki kebenaran oleh iman atau kebenaran oleh usaha kita. Jadi sebelum penderitaan itu datang, teman-teman, kita mungkin belum tahu pasti, gitu. Kita mungkin belum tahu pasti jenis kebenaran apa yang kita miliki. Tetapi ketika penderitaan atau pencobaan itu datang, kita akan tahu apakah kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran yang kita usahakan atau dianugerahkan oleh Tuhan. Dan ketika pencobaan itu datang, kita akan lihat seperti apa jenis kebenaran yang kita miliki. Dan puji Tuhan, ya teman-teman, kalau Tuhan menunjukkannya kepada kita bahwa yang kita miliki adalah kebenaran diri, gitu. Kita tidak akan tahan, ya. Kita akan bersungut, kita akan buat pelanggaran dan penyangkalan terhadap Tuhan, ya. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan menunjukkan hal itu. Dengan begitu kita akan sadari bahwa di dalam diri kita memang tidak ada kekuatan. Makanya kita perlu bergantung penuh, ya, kepada kebenaran Kristus. Dan kalau kita memiliki kebenaran Kristus, yang terjadi adalah kita akan tahan dalam penderitaan maupun penganiayaan. Kita lanjut, ya. Sesungguhnya mereka tidak memelihara hukum Taurat, ya, karena daging berlawanan dengan hukum roh. Sesungguhnya mereka tidak memelihara hukum Taurat karena daging berlawanan dengan hukum roh, dan mereka yang hidup dalam daging tidak dapat berkenan kepada Allah. Jadi teman-teman, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran diri, sesungguhnya mereka tidak memelihara hukum Taurat, karena memang daging berlawanan, ya, dengan roh Tuhan. Karena hukum Taurat itu hanya bisa dipelihara atau dilakukan secara roh, oleh roh Tuhan, ya, yang diam di dalam diri kita. Dan mereka yang hidup di dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Tetapi mereka rindu orang-orang bertobat ke dalam kepercayaan mereka. Wah, jadi orang-orang yang hidup di dalam daging atau hidup dalam kebenaran diri bukan tidak mau orang lain juga bertobat dalam kepercayaan mereka. Sebagaimana banyak orang menyebut ajaran-ajaran yang mereka pegang. Kristus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Matius 23 ayat 15. Kemuliaan guru-guru tersebut terdapat pada daging orang-orang yang mereka tobatkan.
Jika mereka dapat menghitung begitu banyak yang menjadi anggota-anggota jemaat, begitu banyak kemajuan yang telah dicapai daripada tahun yang lalu, mereka merasa senang dalam keberjasaan mereka. Jumlah dan penampilan besar artinya bagi manusia, tetapi tidak bagi Allah. Ini sangat jelas ya teman-teman, ini sangat jelas. Ini sangat jelas mengenai orang-orang yang memegang kebenaran diri, ya, orang-orang yang memegang kebenaran diri itu juga sangat suka untuk membawa orang dalam kepercayaan mereka. Dan kemuliaan mereka atau kebanggaan mereka itu terletak pada orang-orang yang jumlah orang-orang yang mereka tobatkan atau jumlah orang-orang yang masuk dalam kepercayaan mereka. Dan di sini kan jumlah dan penampilan besar artinya bagi manusia, tetapi tidak bagi Tuhan. Karena memang Tuhan melihat hasil ya. Tuhan melihat kualitas keselamatan, bukan banyaknya ya. Dan seperti pelajaran beberapa waktu yang lalu ya, kita telah belajar bahwa bagi Tuhan satu jiwa sangat berharga, dan bagi Tuhan untuk mendedikasikan waktu dan tenaga untuk keselamatan satu jiwa itu betul-betul sangat berharga di hadapan Tuhan. Bukan bagaimana banyaknya jumlah ya, bukan banyaknya jumlah, tetapi yang Tuhan lihat adalah kualitas dari keselamatan. Tetapi inilah orang-orang yang memegang kebenaran diri sendiri, itu akan sangat suka kepada hal-hal yang bersifat penampilan, bersifat jumlah, ya. Pokoknya apa yang dilihat, apa yang bisa dilihat oleh mata, ya. Dan itulah sumber kemuliaan mereka atau kebanggaan mereka. Tetapi berbeda ya, berbeda dengan Tuhan ya, berbeda dengan Tuhan. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau kasih tambahan, dipersilakan. Ya, silakan, Jay. Jadi kan yang tadi sudah disebutkan, dia punya isu adalah sunat ya tadi. Dan kebetulan di sini juga disinggung sedikit, karena memang kita udah belajar dari pertama mengenai sunat. Jadi ini kalau teman-teman mau bedakan mana guru palsu dengan asli, jadi ini guru-guru palsu, mereka nggak bilang jangan turut hukum, enggak. Malah yang mereka akan tekankan turut hukum. Kalau kamu nggak turut, kamu akan binasa. Seperti itu. Jadi dia punya poin yang ditekankan di situ adalah hukum itu adalah kebenaran gitu. Jadi misalnya nih kalau kita nggak turut hukum gitu, kita akan binasa. Tetapi yang ditekankan di sini yang pembenaran oleh iman itu, hukumnya itu tidak pernah dikesampingkan. Tetapi bagaimana mau tempatkan hukum itu di dalam Injil gitu. Jadi apa tugasnya hukum, di mana kebenaran Kristus itu datang. Karena kalau kita belajar, kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, nggak akan pernah bisa untuk menurut hukum, karena kita punya pikiran itu sudah sama dengan setan yang itu mana kita mau untuk melanggar hukum terus gitu. Jadi sekarang hukumnya bagaimana, di mana posisi hukum. Nah disitulah di buku Galati ini ditekankan di mana posisi hukum gitu. Jadi untuk ada penurutan itu adalah kita menerima kebenarannya Kristus, dan waktu Kristus bekerja di kita, ada kebenaran Kristus, perbuatan-perbuatan yang Kristus lakukan itu, itulah yang baru bisa diterima oleh Bapa gitu. Bukan oleh perbuatan kita atau usaha kita. Jadi yang Injil palsu ini hukum. Kalau kamu nggak gini akan begini, gini. Tetapi fungsi hukum bukan seperti itu ya. Fungsi hukum itu untuk menunjukkan kepada Kristus sebenarnya. Jalan keluarnya Kristus, kebenarannya didapat dari Kristus, bukan dari hukum itu gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman belajar nanti akan bisa lebih mengerti. Kita cuma mau kasih summarize sedikit itu yang apa yang kita lihat di Injil palsu. Dan guru-guru yang palsu itu akan membuat ada pengikut-pengikutnya ya untuk ikut dia gitu. Nah teman-teman bisa lihat
hasil dari pengikut-pengikut kepada guru-guru palsu itu sama dengan Yesus berkata kepada orang Farisi, mereka mau cari murid-murid atau menobatkan orang, malah hasilnya akan lebih jahat dari mereka, gitu. Dan kita lihat di sini sangat mengerikan, dia punya hasil untuk guru-guru palsu untuk mendapat pengikut-pengikutnya. Karena yang tadi saya sudah bilang di Galati 1, orang yang kabarkan Injil palsu itu terkutuk gitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya orang yang terima Injil palsu itu akan murtad gitu. Akan keluar dari kebenaran Kristus. Ajaran yang diajarkan itu, kalau mau dibilang ya, Yesus itu yang Edin suka bilang itu hanya pemanis di dalam pelajaran mereka. Yesus itu tidak ditinggikan, dan kebenaran itu berdasarkan sesuatu, bukan berdasarkan akan kebenaran Kristus. Makanya ini benar dengan George Ellen White bilang, pekabaran mereka itu meninggikan Kristus, meninggikan kayu salib gitu. Dan mereka, Wagner dengan Jones punya pelajaran, mereka tempatkan hukum dalam posisi yang benar gitu. Nah, kalau teman-teman belajar, orang yang belajar 1888 itu katanya udah nggak perlu hukum, itu salah itu. Jadi, kalau kebenaran itu harus melalui hukum, itu salah teman-teman. Jadi memang itu, makanya dari tadi orang sudah bilang memang harus belajar sendiri dan lihat sendiri di mana penempatan hukum. Dan di sini dikasih tahu ya, kebenaran itu datang dari hukum. Dan harus begini, harus begitu. Kalau kalian nggak bikin ini akan hilang. Jadi seperti itu. Nah sekarang Kristusnya di mana gitu. Nah seperti itu ya. Dan kita pernah alami sendiri pengalaman seperti itu. Malah sesuatu yang tidak dijadikan hukum, tidak ada hukumnya di Alkitab maupun Roh Nubuat, malah dibikin hukum sendiri, ada peraturan. Kalau kalian nggak percaya ini akan hilang. Seperti itu teman-teman. Jadi buat saya sendiri, Kristusnya malah jadi hilang dari kita punya pandangan. Malah lihat dari, kalau saya nggak bikin ini akan hilang. Saya nggak bikin itu. Seperti itu. Jadi dalam pikiran kita penuh dengan hukum. Dan kita pikir dengan saya berpusat pada hukum, itulah kebenaran gitu. Padahal teman-teman itulah Injil palsu yang di Galati yang Rasul Paulus sedang tekankan ya. Jadi memang benar ya teman-teman, waktu baca buku Galati bisa langsung, aduh memang selama ini kalau memang saya nggak benar-benar tahu Injil benar, emang akan gampang sekali diombang-ambingkan. Ini harus begini, gini. Padahal yang dituntut itu saya sendiri manusia nggak bisa genapi gitu. Hanya pekerjaan Tuhan Yesus di dalam saya. Nah, bagaimana itu? Nah, itulah yang orang lagi pelajari ya, gimana pekerjaan Kristus di kita, gimana perbuatan kita di hadapan Tuhan. Semuanya itu dikasih tahu di dalam buku Galati ini. Dan memang kabar kesukaannya itu, nama bukunya Kabar Kesukaan. Buat kita seumur hidup, kita nggak pernah dengar kabar kesukaan yang seperti kita dengar di yang Wagner kasih di Galata. Itu benar-benar suatu kabar yang sangat luar biasa, yang buat saya itu dulu ya, kalau mau pikir beban berat sekali dalam hidup, gimana menurut hukum, semakin hukum ditekankan semakin kita jatuh. Tetapi waktu buku kabar kesukaan itu masuk, baru bisa lihat, begini toh, ya hukumnya di sini toh, ini kebenarannya di sini. Baru bisa lihat gitu ya, dia punya penempatan yang benar. Dan memang puji Tuhan, saya sendiri puji Tuhan karena bisa melihat Injil yang benar itu bagaimana, dengan Rasul Paulus membandingkan yang benar dengan yang asli, baru saudara akan bisa lihat, ini uang palsu, ini uang asli gitu. Bisa dibandingkan dari tangan kanan dengan tangan kiri. Dan puji Tuhan di masa lalu saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa relate ya, maksudnya saya bisa setuju dengan Rasul Paulus bilang itu, karena itu menjadi pengalaman kita sendiri gitu. Jadi puji Tuhan dikasih tahu dan bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan walaupun
kita sudah diterima pekabaran yang benar, itu pun kembali ke diri saya, bagaimana saya bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pelajaran ini. Oke, thank you, Bing. Ya, baik. Terima kasih Joy untuk tambahan. Ada teman-teman yang lain yang mau kasih tambahan? Lebih. Ya, silakan, Brother Lauri. Ini memang ini seperti orang Farisi ya dibilang ya. Mereka tampak menurut hukum ya secara sempurna dan memang kelihatan betul ya seperti itu sampai mereka menurut hukum secara ketat karena memang hukum adalah suatu standar kan. Kalau misalnya dibilang harus bikin ini, harus bikin itu di dalam firman Tuhan, ada hukum yang memang harus kita turuti. Dia bilang kalau tidak turut itu akan binasa. Memang betul ya, memang harus ada tetapi makanya masalahnya di mana ini sebenarnya. Hukum memang harus dituruti hukum itu. Cuman masalahnya di kemampuan kita. Kita itu nggak bisa untuk menurut hukum itu dari diri kita memang tidak bisa. Itu yang tidak disadari mungkin dari orang Farisi. Mereka merasa bisa kan? Masa nggak bisa menurut? Bisa dong kita. Terus mau selamat gimana kalau saya nak menurut? Nah, makanya berusaha untuk menurut hukum itu. Itu yang terjadi di sini. Makanya tadi sempat disinggung tentang anak kecil yang itu ada di chapter 1 atau George ya chapter 1. Anak kecil itu kalau kita lihat mereka itu nggak bisa makan dari diri mereka sendiri. Mereka nggak bisa cari uang untuk diri mereka sendiri. Tetapi ada nggak mereka pernah khawatir satu hari mereka nggak mau makan? Atau mereka, aduh kita mau makan apa besok? Karena mereka nggak tahu mau cari uang untuk makan, nggak tahu sama sekali. Bukan minta, nggak bisa lagi. Kalaupun mereka tahu, mereka nggak bisa untuk mau makan. Tapi mereka nggak khawatir, mereka percaya kepada orang tuanya akan kasih makan tepat waktu. Makanya ini Tuhan itu lebih dari seperti orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Tuhan ini lebih sayang daripada kita menyayangi anak kita ya. Kayak Mikael ini masih kecil, dia nggak peduli, maksudnya dia nggak bisa untuk bekerja dan apa ya, dan dia nggak pernah khawatir kalau dia nggak mau makan, sama dengan kita punya keselamatan. Makanya keselamatan itu dia hanya berharap kepada orang tuanya, sebagaimana kita juga berharap kepada Tuhan, sama seperti anak kecil. Makanya tidak ada yang bisa masuk ke surga kalau nggak sama seperti anak kecil ya. Dia punya pemikiran, dia punya ketergantungan kepada orang tua. Mungkin itu yang dia punya arti dari submit atau yielding ya, itu ya yang sering kita baca di tentang pembenaran oleh iman ya. Ya mungkin itu aja, Bing. Thank you. Ya, terima kasih Brother Lauri. Jadi, wah bagus sekali ya. Ketika kita memiliki sikap seorang anak kecil, kita akan menerima firman itu apa adanya ya. Tidak skeptis gitu, tidak mempertanyakan. Jadi sebagaimana seorang anak ya tidak pernah mempertanyakan orang tuanya gitu. Dia begitu percaya gitu dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Saudara-saudara, itu adalah sikap yang akan membawa kita kepada kebenaran. Oke, masih ada lagi teman-teman yang lain. Ini waktu kita udah selesai ya. Waktu kita sudah selesai. Jadi teman-teman, poin di sini ya, poin yang jadi poin di sini yang mau ditekankan adalah bagaimana kita mencapai kebenaran itu berdasarkan iman, karena memang kenyataannya manusia itu dengan seluruh usahanya, seluruh usaha terbaiknya itu tidak pernah bisa ya mencapai yang namanya kebenaran. Dan ketika kita betul-betul mengalami yang namanya kebenaran ya, kita
akan sangat tahan dengan yang namanya penderitaan maupun ujian. Kenapa? Karena Yesus yang mengusahakan ya, bukan kita. Yesus yang mengusahakan, bukan kita. Kenapa bisa tahan? Karena Yesus sendiri yang berdiam di dalam diri kita, yang melakukan setiap usaha-usaha kita. Tetapi itu hanya bisa jadi ketika kita menyadari akan ketidakberdayaan kita dan ketidakmampuan kita. Dan setiap usaha kita yang mau menggenapi hukum Tuhan, ya, dengan terlepas dari iman, terlepas dari Kristus, itu adalah bentuk-bentuk sunat yang membuat kita kelihatannya baik, tetapi hanya di luar. Dan Tuhan tahu persis akan keadaan-keadaan kita yang seperti ini. Tuhan akan mengizinkan ujian untuk untuk mengungkapkan. Jadi kita bersyukur ya kalau kita dapat ujian, bersyukur kalau kita dapat pencobaan, karena dari situ kita akan melihat keadaan diri kita seperti apa. Kalau kita gagal, puji Tuhan, memang begitulah kita, ya, puji Tuhan. Dan itulah tandanya bahwa kita membutuhkan Kristus sebagai kekuatan yang akan membuat kita berhasil di dalam setiap ujian. Jadi teman-teman, pekabaran ini betul-betul bisa memberkati kita, menunjuk siapa diri kita, dan menyatakan siapa Tuhan itu sebenarnya bagi kita. Dan di sini kita sedang dibuat untuk bisa melihat mana yang asli, ya, mana yang asli dan mana yang palsu, ya. Dan mudah-mudahan dalam pembelajaran kita, sepanjang pembelajaran kita bisa melihat mana yang asli dan membedakan mana yang palsu, sehingga kita bisa mengalami kebenaran-kebenaran Injil yang sangat memberkati kita. Dan salah satu tanda bahwa kita mengalami yang namanya kebenaran Injil, ya, kita akan sangat suka kepada hukum. Kita tidak akan melihat hukum sebagai satu beban, ya. Dan kita juga nggak akan tambah-tambah hukum Tuhan, ya. Jadi orang yang tidak mencapai hukum dengan benar, itu akan sangat suka tambah-tambah hukum itu. Seperti ahli Taurat dengan 10 hukum, mereka tambah produk-produk hukum untuk menjaga hukum itu, ya. Itu tanda bahwa kita nggak pernah capai hukum. Tetapi kalau kita betul-betul, ya, oleh karena Kristus kita mendapatkan kebenaran hukum, yang terjadi adalah kita akan sangat suka dengan hukum. Kemudian kita akan sangat suka untuk berbuat baik kepada orang lain, ya. Kita akan sangat suka untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan kita akan mencari kesempatan, ya, mencari kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi teman-teman, pelajaran di kita saat ini, kita dibawakan kepada satu standar yang sangat tinggi mengenai perbuatan, ya, mengenai pekerjaan, mengenai hukum, mengenai pelayanan. Kita dibawa untuk melihat, ya, dengan benar mengenai hal-hal tersebut, dan kita juga dibawa untuk melihat bagaimana perbedaan antara Injil yang benar, ya, dan mana Injil yang palsu. Injil yang palsu, cara kerjanya itu bagaimana dan hasilnya seperti apa. Injil yang benar itu bagaimana dan hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, pelajaran kita sampai di sini dulu untuk saat ini. Nanti kita lanjut lagi pada, kalau nggak ada halangan, minggu depan, ya. Atau kalau misalnya hari Jumat ini Joy ada halangan, kita bisa lanjutkan hari Jumat. Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman, saudara-saudara sekalian. Waktu kita sudah selesai, kita akan menutup perjumpaan kita pada saat ini.